Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Permadi dengan NBI 141220043. Saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi saya, tugas saya, yang berjudul pengukuran aktivitas dengan metode OMAX. Untuk yang pertama yaitu tahapan pengukuran produktivitas dengan metode OMAX. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pengukuran, yang kedua menentukan kriteria pengukuran dan data-data. Yang ketiga yaitu perhitungan rasio performance tiap kriteria pengukuran. Yang keempat, perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Yang kelima yaitu perhitungan batas kontrol atas atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Dan yang keenam yaitu menentukan target. Yang ketujuh, menentukan nilai produktivitas realistis. Yang delapan, menentukan nilai bobot kriteria. Yang kesembilan, menentukan nilai skor dari skala. Yang 10 menentukan pencapaian kerja. Yang terakhir yaitu menentukan indeks produktivitas total. Untuk deskripsi perusahaan saya yaitu saya menggunakan PT Sinar Karya Nusantara atau SKN, sebuah perusahaan manufaktur yang beroperasi di bidang produksi kemasan plastik di wilayah Gresik sejak tahun 2010. Perusahaan tersebut mengelola tiga divisi produksi utama, yaitu ekstruksi, percetakan, dan pemotongan. Walaupun kapasitas produksi relatif stabil, perusahaan mengalami tantangan dalam bentuk kenaikan biaya produksi dan frekuensi gangguan mesin yang cukup tinggi, yang secara langsung mempengaruhi tingkat efisiensi dan margin keuntungan. Sebagai langkah strategis, manajemen memutuskan untuk menetapkan pendekatan objektif matriks atau OMAX, sebuah metode evaluasi aktivitas yang membandingkan output dengan sejumlah input yang diberikan pembobotan. Dalam studi ini, empat input utama menjadi fokus penilaian seperti bahan baku, tenaga kerja, peralatan mesin, dan konsumsi energi. Melalui penerapan OMAS, perusahaan saya berharap dapat memperoleh indikator produktivitas yang lebih efektif, lebih sekaligus mengidentifikasi area operasional yang perlu ditingkatkan guna mendukung efisiensi menyeluruh. Lalu, untuk menentukan tujuan pengukuran. Tujuan utama dari pengukuran yang dilakukan adalah untuk menentukan indeks produktivitas pada tekstil mandiri sejahtera, yaitu sebuah ukuran kuantitatif yang mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya input untuk menghasilkan produk output. Pengukuran ini dilakukan dengan mempertimbangkan empat kriteria utama, yaitu berperan sebagai faktor input. Lalu, untuk menentukan kriteria perhitungan data-data. Dalam studi kasus ini, saya menggunakan 16 bulan. Dan kriteria yang pertama yaitu bahan baku, yang kriteria kedua yaitu tenaga kerja, kriteria ketiga mesin, kriteria keempat yaitu energi. Untuk perhitungan rasio performance dari tiap kriteria pengukuran, yaitu performance menunjukkan tingkat kriteria produktivitas pada setiap kriteria pengukuran dengan rumus sebagai berikut. Rasio performance sama dengan output dibagi input. Untuk perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata rata-rata sama dengan 1N dan berikut rumusnya. P sama rata-rata sama dengan rata tiap kriteria yang diukur selama 12 bulan, jumlah N sama dengan jumlah data atau periode, XI yaitu rasio tiap kriteria, nilai performance tiap kriteria atau output dibagi input. Berikut rumus standar deviasi. Untuk perhitungan rata-rata dan standar deviasi, yaitu sebagai tabel berikut. Untuk input pertama mempunyai total 28,16 untuk XI dan untuk yang input kedua yaitu 17,9 dan input ketiga yaitu 14,8,70 dan input keempat yaitu 26,42,99. Dan untuk rata-ratanya yaitu untuk input pertama 2,1 dan input kedua 86,93, input ketiga yaitu 100,62 dan input keempat 188,78. Untuk standar deviasinya, yang input pertama mendapatkan 0,44 dan input yang kedua yaitu mendapatkan 10,34 dan input yang ketiga yaitu 349,60. Input keempat mendapatkan 44,23.
Untuk perhitungan batas kontrol atas BKA atau BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Untuk menentukan degree of accuracy, yaitu standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Dan untuk yang kedua, untuk menentukan confidence level atau tingkat keyakinan, yaitu satu dikurangi degree akurasi atau DA. Untuk yang ketiga, batas kontrol BKA atau batas kontrol bawah BKB, yaitu batas kontrol atas BKA sama dengan rata-rata ditambah K standar deviasi. Untuk batas kontrol B, untuk batas kontrol bawah BKB sama dengan rata-rata dikurangi K standar deviasi. Untuk perhitungan BK dan PKB setiap kriteria dari tadi yaitu standar deviasi, input pertama mendapatkan 0,4 dan input kedua mendapat 10,34 dan input ketiga mendapatkan 3,9,60. Untuk rata-ratanya, input pertama 2,01 dan input kedua 86,93, input ketiga 100,62 dan input keempat 188,78,78. Dan untuk degree of accuracy-nya, input pertama mendapatkan 0,22, input kedua mendapatkan 0,12, dan input ketiga mendapatkan 0,29, dan input keempat mendapatkan 0,23. Untuk confidence level, input pertama mendapatkan 0,78, kedua mendapatkan 0,88, dan input ketiga mendapatkan 0,71, input keempat mendapatkan 0,77. Untuk batas kontrol atas atau PKA, input pertama mendapatkan 2,46, dan input kedua mendapatkan 97,28, ketiga mendapatkan 450,22, dan input keempat mendapatkan 233,01. Untuk batas kontrol bawah yaitu input pertama mendapatkan 1,57, input kedua mendapatkan 76,59, dan input ketiga mendapatkan 248,98 dan input keempat mendapatkan 144,56. Dan untuk menentukan target sasaran akhir skor 10. Nilai skor 10 batas kontrol atas atau BKA yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Untuk yang kedua, menentukan sasaran jangka pendek atau skor 3. Nilai skor 3, nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Nilai pada skor ketiga, nilai rata-rata setiap kriteria yang diukur selama 12 bulan. Yang ketiga yaitu nilai produktivitas terendah atau skor 0. Nilai pada skor 0, batas kontrol bawah atau BKP yang menggunakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Berikut target sasaran akhir skor 10, sasaran jangka pendek skor 3, dan nilai produktivitas terendah skor 0. Berikut dari tabel berikut. Untuk menentukan nilai produktivitas realistis, nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1-2 dan skor 4-9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus adalah sebagai berikut. Interval 0,0 dikurangi 3 sama dengan skor 3 dikurangi skor 0 sama dengan BKA dikurangi BKB per 3. Hasilnya 3. Untuk yang interval 3 dikurangi 10 sama dengan skor 10 dikurangi skor 3 sama, yaitu BKA dikurangi BKB dibagi 7 hasilnya 7. Untuk menentukan nilai bobot kriteria, menentukan bobot setiap kriteria ditekankan pada penentuan nilai prioritas kriteria dengan membandingkan mana yang lebih penting antara kriteria. Tabel skala prioritas kriteria yang digunakan Agustina 2011. Berikut skala prioritas kriteria. Untuk yang nilai pertama, kriteria 1 sama sama penting dibandingkan kriteria 2. Untuk yang nilai kedua, kriteria 1 lebih penting dibandingkan dengan kriteria 2. Untuk yang nilai 5, kriteria 1 lebih penting dibanding dengan kriteria 2. Untuk yang 7, kriteria 1 lebih penting dibanding 2. Dan 2, 4, 5, 6, sampai 8, kriteria 1 sama dengan nilai tengah-tengah. Untuk menentukan nilai bobot kriteria, menentukan nilai bobot kriteria tahap 1 sebagai berikut. Dan untuk menentukan nilai bobot kriteria tahap 2 sebagai berikut. Untuk menentukan nilai bobot kriteria, menentukan nilai bobot kriteria tahap 3 dalam bentuk desimal dan tentukan jumlah setiap kriteria.
Input pertama mendapatkan satu, input kedua mendapatkan satu di input kedua, untuk yang input ketiga mendapatkan satu di input ketiga, dan input keempat mendapatkan satu di input keempat. Jumlahnya untuk yang input pertama mendapatkan 1,92, dan input kedua mendapatkan 9, dan input ketiga mendapatkan 12, dan input keempat mendapatkan 7,42. Menentukan skor dari skala. Skor level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas. Untuk bobot, besar bobot kepentingan tiap-tiap aktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot ditentukan dengan mengolah data yang dapat dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP. Nilai value sama dengan skor kali bobot. Sebagai contoh perhitungan, lihat kembali tabel quality per keseluruhan bulan. Menentukan skor dari skala. Contoh perhitungan performance bulan Mei 2021 itu mendapatkan nilai 10 yang berarti di atas rata-rata. Untuk yang bulan Juni mendapatkan 5,89, yaitu di antara tengah-tengah, dan untuk mendapatkan di bulan Juli yaitu 2,19, yaitu skornya dihitung rendah. Untuk menentukan pencapaian kerja di bulan Mei 2021 yang kerjanya 10, dan untuk Juni dapat nilai 5,89, dan Juli mendapatkan 2,19, yaitu indikator performance periode sebelumnya. Dan untuk Agustus 2,55, yaitu indikator performansi saat ini. Terangannya indikator performance periode sebelumnya. Dan berikut sampai bulan Juni. Untuk menentukan pencapaian kerja, grafik tersebut menunjukkan fluktuasi nilai data dari bulan Januari hingga Februari tahun berikutnya dengan pola yang tidak stabil. Nilai tertinggi pada bulan Desember 9,31, dan nilai Maret 8,37. Sementara nilai terendah muncul pada Februari dan Juli masing-masing 2. Setelah awal tahun yang cukup baik di Januari 5,95, nilai turun tajam di Februari lalu melonjak di Maret dan kembali mengalami naik turun di bulan-bulan berikutnya. Puncak di bulan Desember menunjukkan kemungkinan adanya faktor musiman yang memengaruhi lonjakan tersebut. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan ketidakstabilan kinerja atau aktivitas yang diukur setiap bulannya dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya. Untuk menentukan indeks produktivitas total, indeks produktivitas yaitu IP sama dengan indikator performansi saat ini dikurangi indikator performansi periode sebelumnya, dibagi indikator performansi periode sebelumnya, atau IP sama dengan indikator performansi saat ini dikurangi indikator performansi periode sebelumnya, dibagi indikator performansi sebelumnya. Dari tabel di samping terlihat bahwa tingkat aktivitas IP berubah-ubah setiap bulannya. Aktivitas terjadi pada bulan Februari 2002 dan nilai IP 1,22, yang artinya pada peningkatan kinerja yang cukup besar dari bulan sebelumnya. Sebaliknya, nilai IP terendah pada April 2022 yaitu hanya 0,06, menunjukkan penurunan kinerja yang sangat signifikan. Beberapa bulan lain seperti November IP 1,13 dan September 0,99 juga menunjukkan peningkatan kinerja yang cukup baik secara keseluruhan. Performa naik turun setiap bulannya, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut apa penyebab naik atau turunnya produktivitas tersebut. Berikut dari presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.